Welcome back to Kamar Garasi YouTube channel. Kembali lagi ke Kamar Garasi edisi project. Jadi episode kali ini kita ada project ini akan memodifikasi mesin dangir atau apa namanya nih bahasa Inggrisnya, weeder mesin, atau mesin pencacah rumput ya, atau mesin penggaruk rumput, mesin pertanian, weeder mesin atau tiller mesin. Jadi ini dari brand Matsumoto. Jadi ini akan kita modifikasi, di mana pada aslinya ini mesin hanya penggerak weeder depan dari mesin, kemudian digerakkan oleh puli dan menggerakkan weeder atau tiller di posisi bagian depan. Nah, dengan harapan si mesin ini akan berjalan ketika weedernya juga akan berputar. Namun pada kenyataannya ketika digunakan itu posisinya sedikit terbenam karena dia tidak maju tetapi hanya menggaruk. Nah, kali ini kita akan modifikasi mesin dangir ini atau weeder mesin ini menjadi juga penggerak roda belakang, sehingga harapannya ketika weeder depan bergerak dan roda belakang bergerak, maka mesinnya akan berjalan secara otomatis. Jadi ya kurang lebih kita akan modifikasi mesin ini menjadi 3 kali 3 artinya 3 penggerak akan bergerak sekaligus. Nah, untuk mekanismenya kita akan gunakan mekanisme rantai dan gear. Jadi di belakang nanti ini kita akan modifikasi sedemikian rupa, dan untuk penggeraknya nanti kita akan menggunakan gear dan rantai. Gear yang kecil di depan dan yang besar di belakang. Sementara ini asumsinya dia akan selaras ya, artinya dengan dia berputar menggaruk rumput, maka si roda belakang juga akan berputar untuk berjalan. Untuk materialnya gear depan belakang, kemudian kita pakai pillow block ukuran 22, kemudian as dan beberapa part lainnya, termasuk juga dengan busing ya. Ya, kita pakai busing ini. Jadi si roda ini kita akan pasangi busing. Oh ya, ini sebenarnya ada laharnya ya, ada bearingnya, cuman udah kita lepas. Jadi kita akan pasang busing untuk nap gear dan sebagainya. Oke, untuk ini kita butuh bantuan tukang bubut. Jadi kita akan bubut dulu di semua material sedemikian rupa sesuai dengan posisinya, baru kita akan rakit ke mesin ini. Itu dulu. Selanjutnya kita ke mesin bubut. Ke bengkel bubut untuk kita bubut ini barang-barang, baru nanti kita rakit. Check it out. Jadi ini material yang sudah kita bubut untuk untuk busingnya, busing roda. Ini dari besi. Busingnya sudah kita bubut 2 piece ya. Satu untuk sisi kiri, nanti kita pasang dan kita las, kemudian satu sisi kanan nanti juga akan kita pasang dan kita las, dan kemudian ini sebagai nut gear yang akan kita pasang ke sasis dari mesinnya. Kemudian juga kita sudah siapkan plat untuk tapak dudukan dari pillow block bearing sedemikian rupa, dan nanti kita pasang asnya ke bearing. Nanti kita masukkan hub roda ini, hub atau apa namanya, busing ya. Nanti kita pasang ke asnya ini. Dan untuk as aslinya ini udah kita potong, aslinya seperti ini, udah kita potong kanan kiri, sehingga nanti plat ini akan kita laskan ke sasis daripada mesinnya. Ini untuk bagian belakang. Untuk bagian depan ini sudah kita bubutkan juga, sudah selesai. Nah, ini karena dia asnya segi 6 heksagonal, maka nanti ini juga
kita modif dari nut atau mur ini, kita modif ke as ya. Ini belum dilas, nanti kita las, nanti kita masukkan ke dalam asnya ini. Untuk gearnya juga nanti kita las. Jadi ini gear depan, dengan mata 8 seperti itu. Oke, lanjut kita kerjakan untuk ngerakitnya dan ngelasnya. Check it out. Kita mau spill review dikit hasil modifikasi mesin dangir atau feeder mesin dari Matsumoto ini yang udah kita modif. Jadi ada perubahan dari yang kemarin, rencananya kita hanya mentransfer putaran dari pencacahnya atau tiller depan terus ke roda.
dengan gear besar, perbandingan 8:60. Ternyata ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena diameter terlalu lebar. Diameter terlalu lebar sehingga tanah dan lumpur itu nyangkut ke rantai. Akhirnya ini macet, gear macet karena semua penuh dengan rantai ini penuh dengan lumpur dan tanah. Jadi kita modif, kita buat transfer dari atas dengan tambahan gear dan as serta bearing. Jadi ini perbandingannya 8:42, gigi 8 gigi 42. Jadi perbandingannya sekitar 5 putaran. 5 putaran akan direduksi menjadi 1 putaran di sini. Nah, kemudian yang transfernya itu 14:28. Gear belakang kita pakai 28 supaya dia kecil, jadi nggak nyangkut terhadap lumpur dan tanah. 14:28 itu 1:2, sehingga hasilnya adalah putaran tiller sampai dengan ke roda itu 1:10. Artinya 10 kali putaran tillernya atau pencacahnya, maka dia akan memutar 1 kali putaran roda, sehingga ini akan efektif ketika dia jalan lambat dengan 10 putaran tillernya atau pencacahnya. Oke, jadi itu aja dulu reviewnya dari modifikasi ini. Terus tambahannya adalah kita pakai cover ini dari plat 1,5 mili. Tujuannya supaya lumpur dan tanah tidak naik, tidak mengotori rantai dan gear, sehingga tidak membuat macet. Oke, langsung kita coba, nanti kita trial di lahan rumput. Check it out. Oke, sekian project dari Kamar Garasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin memodifikasi mesin tiller Masumoto atau mesin tiller yang lainnya yang dari penggerak depan menjadi penggerak double depan dan belakang. Oke, sampai ketemu di project Kamar Garasi berikutnya. Check it out.